Sebagian dari hamba Allah gemar melakukan ibadah, namun mereka justru jauh dari rahmatnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak kisahnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayam lovers? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dalam kitab Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi dalam kitab Futuhatnya pernah bercerita, dahulu terdapat seseorang dari negeri Maghrib atau Maroko yang banyak melakukan ibadah. Di lain sisi, suatu ketika orang tersebut membeli seekor keledai betina. Namun tidak seperti kebanyakan orang-orang di masanya yang memanfaatkan hewan tersebut sebagai tunggangan atau pengangkut barang. Dalam kata lain, bahwa dirinya sama sekali tidak memanfaatkan keledai betina tersebut untuk suatu hal apapun. Hingga pada suatu ketika ada orang yang bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Mengapa keledai betina yang dimilikinya tidak dimanfaatkan seperti kebanyakan orang pada umumnya? Kemudian ia menjawab, "Tidaklah aku kekang keledai betinaku ini, melainkan hanya untuk aku setubuhi setiap kapanpun aku kehendaki." Dirinya tidak tahu bahwa ityanul bahaim atau menyetubuhi binatang merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Saat ia mengetahui hal tersebut dari orang yang bertanya tadi, dirinya menangis dengan sejadi-jadinya. Di lain kisah dalam kitab Nihayatul Izzi Wasyaraf karya Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau bercerita bahwa dahulu ada dua orang saudara yang diperintahkan ayahnya untuk berkelana karena usia keduanya telah menginjak dewasa. Sang ayah melarang keduanya untuk kembali kecuali jika telah genap 10 tahun pengembaraan. Satu di antara saudaranya pergi ke negeri seberang dengan niat menimba ilmu pada salah satu ulama terkemuka di sana. Sedangkan saudaranya lebih memilih bertahanuts di tempat yang jauh dari keramaian orang, dengan tujuan agar dirinya dapat fokus beribadah tanpa ada gangguan sedikit pun. 10 tahun telah berlalu. Keduanya pun kembali ke rumah sang ayah dengan penuh kegembiraan. Sang anak yang menimba ilmu di negeri seberang menceritakan pada sang ayah bahwa dirinya selama 10 tahun menimba ilmu pada seorang ulama, sembari menunjukkan catatan-catatan hasil belajarnya pada sang ayah. Sedangkan saudaranya dengan bangga menceritakan pengalamannya selama 10 tahun dirinya bertahanus. Baru saja 3 hari dirinya bertahanus di salah satu goa yang mendapati seekor kadal berwarna emas berkilauan. Dirinya menganggap bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam benaknya ia ingin memelihara kadal tersebut, namun ia takut akan mengganggu kekhusyuan dirinya dalam beribadah. Oleh karenanya ia bunuh kadal itu, kemudian ia awetkan dengan cara dijemur. Dan setelah kering ia kalungkan bangkai kadal itu ke lehernya. Dengan bangga ia menunjukkan kalung berbandulkan kadal itu pada sang ayah. Betapa sedihnya sang ayah mengetahui hal tersebut seraya berkata, "Kau tahu nak, benda yang kau kalungkan itu adalah bangkai, dan bangkai itu najis. Bagaimana bisa kau beribadah selama 10 tahun sedangkan kau selalu membawa benda najis di tubuhmu? Ketahuilah nak, tidak sah sholat seorang jika membawa barang yang najis. Dahulukanlah ilmu dari amal, maka kau akan selamat." Sobat AM Lovers, kita tentu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak langkah yang kita lakukan, khususnya dalam beribadah. Namun, sudahkah kita mengetahui, sudah mengerti ilmu dari apa yang kita jalankan tersebut? Bisa jadi sebaliknya. Di lain sisi kita gemar melakukan ibadah tertentu, namun kita tidak menyadari bahwa mungkin terdapat rukun yang tertinggal di dalamnya akibat ketidaktahuan kita akan hukum-hukum tersebut. Atau lebih dari itu, setiap amalan yang kita lakukan sudah sepenuhnya benar, namun kita melupakan satu hal, yaitu tidak mengetahui batasan-batasan mana saja yang Allah haramkan dari suatu perbuatan dan yang Allah halalkan. Tentu kita tidak menghendaki seperti dua kisah di atas, gemar melakukan ibadah, namun di lain sisi dirinya terjerumus dalam dosa akibat ketidaktahuannya akan hukum Allah. Dalam salah satu bait syairnya, Syekh Ibnu Ruslan pernah mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Dan setiap orang yang melakukan suatu amal tanpa didasari ilmu, maka amal tersebut mardud atau tertolak. Semoga kita semua dihindarkan diri dari bahaya kebodohan,
dijaga dari segala bentuk dosa besar, diterima segala amal ibadah, dan senantiasa dalam menawan rahmat dan ridho darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.